Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita membahas haplotype antara Bani Ibrahim asli dan Bani Ibrahim KW gitu ya. Apa itu haplotype? Gini. Nah, ini kan kita tahu haplogroup. Kalau haplogroup itu ditentukan oleh mutasi namanya SNP. Nah, seorang yang misalnya keturunan Imam Ali, maka haplogrupnya yang paling muda, haplogrup Imam Ali, sampai ke ya Adam itu harus ada semua. Kalau ya Adam kan nggak punya haplogrup, namanya haplogrup itu harus punya kakek, harus punya saudara, termasuk saudara sepupu. Nabi Adam nggak punya. Jadi kalau ada pertanyaan apa haplogrupnya Nabi Adam, ngaco bener orang itu, nggak pinter-pinter setelah 3 tahun ini. Nah, kalau haplotype itu adalah serangkaian marker yang itu pasangannya haplogrup itu, haplogrup termuda ini. Jadi dengan haplotype itu kita bisa menebak haplogrupnya apa, tapi rata-rata haplogrup yang lebih tua. Ya, karena yang namanya nebak itu. Karena haplotype ini mutasinya nggak maju terus, maju kadang mundur. Makanya justru bisa berwarna-warni. Nah, haplotype ini bisa dipakai untuk menyusun nasab panjang tapi sifatnya nggak terlalu panjang lah. Misalnya kita punya saudara 300 tahun itu. Kalau nanti pakai haplogroup, bisa jadi haplogrupnya lebih tua 1000 tahun. Nah, untuk yang lebih muda, selisih katakanlah 2-3 generasi, mending pakai apa haplotype kalau jalur laki-laki gitu. Nah, hari ini kita membahas haplotype-nya Bani Ibrahim itu. Pertama yang kita lakukan adalah mencari modalnya, modal haplotype. Karena kalau satu-satuan ribet. Modal tuh ya gini, ini misalnya kalian lihat di layar ini kan ada modal nih, modal ya, modal haplotype. Ini FGC 1696. Ini sama dengan Bani Tamim yang J1 itu juga haplogrupnya itu. Mana ya yang Tamimi ya? Saya cari Tamimi dulu, Tamimi. Nah, ini Tamimi ya. 1696 atau 7944 lah ini ya. Tamimi haplotype-nya apa? Kita cari yang 12 saja, 12 marker lah. 12 marker itu kira-kira cuma sampai ini teman-teman. Nih, 12 marker. Kemudian kita eh, kita tambahkan di spreadsheet katakanlah. Kemudian kita copy sini. Nah, tuh untuk mempersingkat waktu, ya teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, ini saya rangkum sini nih. Ah, ini saya rangkum di sini. Jadi Bani Saud itu kan JFGC2. Ini haplotype-nya. Maaf. Ini haplotype-nya. Ini sebut haplotype. Terus Bani Tamim ini yang J1 maksudnya Bani Tamim J1. Kemudian yang Alawiyyin keturunan Ali. Kemudian keturunan Kohen ini mungkin dari Eleazar, anaknya yang Nabi Harun itu yang punya anak dua ya. Yang Eleazar dan Itamar. Eleazar itu yang anaknya lebih banyak. Memang ini populasinya lebih banyak ini. Kemudian Itamar. Ini yang dari haplogrup J1. Sekarang bagaimana dengan keturunan Nabi Ibrahim yang mengaku keturunan Nabi Ibrahim tapi dari haplogrup GM201. Ini Balwi, ini Bani Tamim, ini Askenazi Kohen sama haplogrup G.
Kalau Askanazi kan GM377, Pahlawi GY32612 ini atau GP15 ya. Ini GL30 kalau nggak salah. Ini saya nggak tahu lebih mudah ya ini aja tapi nggak apa-apa kita pakai. Ya perhatikan. Kalau keturunan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu kan belum ada 6.000 tahun. Harusnya masih sama semua. Kalau modal ya, modal haplotype. Kalau personal boleh selisih satu. Kalau selisih satu itu baru aja. Tapi kalau modal lain, modal tuh harus sama. Kalau sini satu, yang lain harus sama gitu. Sampai dua. Ini coba perhatikan. Ini kan modal. Modal itu frekuensi yang sering ditemukan pada keturunannya. Ini kalau keturunan Nabi Ibrahim ini sama. Ini sama. Ini sama. Ini di sini Saud Bani Tamim sama dengan Bani Alawiyin, Alawiyin dengan Kohanim sama. Ini 13-nya sama semua, di S426A itu sama semua, yang beda di S426B. Ini berarti laju mutasinya lebih cepat. Kemudian ini sama. Ini Kohanim yang di sini sama, beda dengan yang Adnani. Tapi selisihnya cuma satu, nggak banyak. Kemudian yang sampai sini cuma yang keturunan Itamar selisih satu. Berarti keturunannya yang sekarang yang 30 juga masih banyak. Ini kan modal nih. Kemudian bandingkan dengan Bale. Ini selisih 2 loh teman-teman. Ini aja udah selisih 2 sama-sama haplogrup G. Apalagi ini. Ini selisih 21, 22. Selisihnya 1-1. Padahal keturunan Nabi Ibrahim. Ya kan? Ini selisih 1. Yang di sini tuh makin lama ini laju mutasinya tuh makin lama. Kemudian 10, ini masih sama. Ini aja yang ini udah beda. Sekarang udah kita nggak usah repot yang lihat yang ini. Yang ini aja kita fokuskan nih. Ini kan sama nih. Ini kakeknya berarti dalam 5.000 tahun atau 6.000 tahun masih sama. Ini kenapa beda? Ingat ini modal ya, bukan personal. Ini 2 loh. Nilainya 1 berapa? Kita lihat laju mutasinya gitu ya. Mana tadi? Nih. Kita lihat teman-teman ya. Ini berapa sih laju mutasinya? Itu saya ntar dulu saya laju mutasi itu yang ini. Kita naikkan dulu. Ini laju mutasinya berapa tadi? Nih. Laju mutasi dari di S390 kan paling depan tadi di S390 ya. Itu adalah 0,25% per generasi atau 2 per mil per generasi. Gimana itu secara matematikanya? Ya mudah. Ya. Nah ini saya besarkan dulu. Tadi 0,25% kan? Ini selisihnya udah 2. 1 aja nilainya berapa? Kalau 1. Bentar dulu. Itu udah ada hitungannya. Itu kan 0,25% itu sama dengan 0,0025. Itu 400 generasi. Selisih 1 aja. Itu 2. 800. Berarti kan? Anggap aja 25 tahun per generasi. Udah 20.000 tahun bedanya teman-teman. Itu sama-sama ngaku keturunan Nabi Ibrahim loh. Ini sama-sama ngaku keturunan Ibrahim. Antara Ba'alwi dengan Tamimi dan Askanazi Kohen itu selisihnya udah 20.000 tahun. Dari kolom pertama doang di S390.
Kalau kalian Balawi dan Mukibin mau protes, ya udah kita live, tapi kalian carikan paling nggak dokter yang lulusannya biologi, wis live sama saya. Itu kan kelihatan, udah dihitung kan? Ini loh laju mutasinya itu tadi saya lihat berapa ya tadi? Laju mutasinya kan ini ada literaturnya nih. Makanya bilang nggak bisa belajar dari Google, ya nggak tahu caranya pakai Google. Google itu menunjukkan literaturnya itu di mana. Kalian mau kelayapan kayak masih apa lulusan PAI apa historian 2 SKS itu. Kita tuh belajar ya harus efektif lah, hemat biaya. Ini kan ditunjukkan nih, klik terus apa? Ini kan ditunjukkan ini di sini literaturnya ini. Ini dari Wiley. Jadi udah jelas teman-teman ya. Dari haplotype-nya aja kelihatan beda. Sorry. Ini paling enggak mereka itu selisihnya udah 20.000 tahun teman-teman. Dari kolom pertama toh. Dari satu marker ini. Kalau ini udah menunjukkan mereka punya kakek bersama ini. Dalam waktu nggak jauh-jauh. Karena nggak ada selisihnya, berarti dalam kira-kira di bawah 10.000 tahun mereka masih punya satu kakek bersama. J2 kan juga 12. Tapi kalau J2 itu kakek bersamanya dengan J1 30-an ribu lah. Berarti kalau sudah kayak gitu, lihat yang sini. Yang kolom-kolom lain ini kan kalau sesama misalnya Bani Saud dengan Bani Tamim itu kan saya lupa, itu kan beda cabang ya, nanti mecah ya. Itu keturunan siapa sih itu? Lupa, keturunan saya Adnan dari lupa saya. Ini kan mereka lebih dekat daripada Alawiyin nih, antara Bani Saud dan Bani Tamim lebih dekat daripada Alawiyin. Makanya mereka sama. Tapi begitu sama-sama keturunan saya Adnan, lihat ini yang sama kan ini. Ininya sama, keturunan Sayyid Adnan. Keturunan Nabi Harun juga ininya sama, ininya sama, ininya sama, ininya sama. Turunannya Nabi Harun. Ini keturunan Nabi Ibrahim beda, beda, beda. Ini juga beda. Kemudian ini beda, beda, beda. Bedanya itu banyak banget. Masa kakeknya belum nggak sampai 6.000 tahun yang lalu bedanya sebanyak itu. Dari sini aja kelihatan 15-13. Satu aja nilainya udah 400 generasi, apalagi dua. Hah? Udah ya? Udah ngerti kan? Dengan haplotype-nya pun nasab Bani Alwi ini nyambung ke Nabi Ibrahim tapi lewat galaksi Andromeda, kemudian mampir ke mana? Ke Pluto, baru ke bumi, baru ke Rasulullah. Udah ya, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.